Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan pengujian test case pada website perpustakaan UNP. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana fungsionalitas dari website perpustakaan UNP ini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengujian pada website perpustakaan digital UNP, yang mana yang pertama fiturnya adalah login. Kita menginputkan ID admin dan password admin yang sudah ada sebelumnya. Kategori partisinya valid. Hasil yang kita harapkan berhasil login dan diarahkan ke dashboard dengan notifikasi penggantian password. Nah, hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, maka statusnya valid. Yang kedua adalah fitur login lagi, namun kita memasukkan ID admin dan password yang salah. Kategori partisinya tidak valid. Hasil yang diinginkan atau diharapkan gagal login dan muncul pesan ID atau password salah. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan statusnya valid. Selanjutnya kita login lagi dengan ID dan password yang benar untuk mencobakan test case pada fitur yang ada di dashboard. Nah, fitur yang ada di dashboard yang pertama adalah ada master data. Pada test case fitur master data ini, kita akan kita akan mencobakan pada menu data anggota dan ingin menyimpan nama anggota atau menambahkan anggota. Dengan catatan kita ingin menambahkan nama Siti Aisyah, emailnya aisyah@example.com, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kolom lainnya kita isi sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Hasil yang diharapkan adalah data anggota berhasil disimpan, muncul notifikasi anggota berhasil ditambahkan. Nah, hasil test case sesuai dengan harapan, maka statusnya valid. Selanjutnya, kita ingin memperbarui data anggota yang sudah kita tambahkan tadi. Pada fitur yang sama, yaitu fitur master data, kita mengganti nama Siti Aisyah, diubah ke Aisyah Putri, dan emailnya kita ganti menjadi aisyah.abc.com. Kategori partisinya valid. Hasil yang diharapkan, data berhasil diperbarui, muncul notifikasi data berhasil diperbarui. Maka hasil yang diharapkan hasil pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Yang kelima adalah fitur data buku pada bagian master data. Di sini kita ingin menambahkan judul buku dengan penulis dan tahunnya saja. Kita tambahkan, lalu kita menambahkan judul buku pemrograman Python. Kategori bukunya kita isi sesuai dengan yang ada. Penerbitnya, lalu pengarangnya kita ingin mengisikan Guido van Rossum dan tahunnya 2022. Kolom lainnya kita isi sesuai dengan apa yang ingin kita isikan saja. Hasil yang diharapkan yaitu data buku berhasil disimpan dan muncul notifikasi buku berhasil ditambahkan.
Maka hasil test case-nya adalah sesuai dengan yang kita harapkan dan statusnya adalah valid. Selanjutnya kita tetap berada pada fitur data buku. Kita ingin menghapus buku yang telah kita tambahkan tadi yaitu pemrograman Python. Hasil yang kita inginkan yaitu buku berhasil dihapus, muncul notifikasi data buku berhasil dihapus. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, maka statusnya valid. Selanjutnya kita pergi ke fitur kategori buku yang tetap berada pada master data tadi. Kita ingin menambahkan kategori buku dengan nama kategori teknologi. Hasil yang diharapkan kategori berhasil ditambahkan dan muncul notifikasi kategori berhasil ditambahkan. Maka hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan statusnya valid. Selanjutnya adalah kita tetap berada di fitur kategori buku. Kita ingin menghapus kategori buku teknologi tadi. Hasil yang kita harapkan yaitu kategori berhasil dihapus dan muncul notifikasi kategori buku dihapus. Konfirmasi penghapusan buku dan hasil pengujian sesuai diharapkan, maka statusnya valid. Selanjutnya kita beralih pada fitur laporan perpustakaan. Kita ingin melihat laporan dari yang ada pada tanggal 12 bulan Juni 2024 dengan kategori partisi valid. Hasil yang kita harapkan yaitu laporan peminjaman buku pada tanggal tersebut ditampilkan. Dan hasil laporan buku pada tanggal tersebut ditampilkan. Hasil pengujiannya sesuai dengan kita harapkan, maka statusnya valid. Selanjutnya, tetap pada fitur laporan perpustakaan, kita ingin melihat laporan dengan nama berdasarkan nama anggota. Kita menginputkan nama anggota Taufik Rahman. Kategori partisinya adalah valid. Hasil yang kita harapkan laporan pengembalian untuk anggota dengan nama tersebut ditampilkan. Nah, maka laporan pengembalian untuk anggota dengan nama tersebut ditampilkan, statusnya valid. Ini adalah laporan pengembalian atau peminjaman dari atas nama Taufik Rahmat. Selanjutnya kita ingin mencobakan tetap pada fitur laporan perpustakaan, namun kita mengisi nama anggota yang sebelumnya tidak pernah meminjam atau mengembalikan buku, yaitu Siti Aisyah. Hasil yang diharapkan yaitu laporan pengembalian untuk anggota dengan nama tersebut ditampilkan kosong karena nama Siti Aisyah belum melakukan pinjaman. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, maka statusnya valid. Selanjutnya kita beralih kepada bagian pesan. Kita ingin menampilkan pesan masuk dari user, hasil dari test case-nya sesuai dengan kita harapkan, maka statusnya valid. Karena pada kita klik pesan, dia menampilkan pesan masuk dari user. Dan di sini belum ada pesan masuk karena user belum mengirimkan pesan. Selanjutnya tetap pada fitur pesan dan kita ingin mengirim pesan kepada user dengan isi pesannya. Kita ingin mengirim pesan kepada Aisyah Putri dengan isi pesannya, jangan lupa mengembalikan buku tepat waktu. Hasil yang diharapkan pesan terkirim untuk notifikasi pesan berhasil dikirim. Hasil pengujiannya sesuai dengan kita harapkan, maka statusnya valid. Selanjutnya adalah fitur identitas aplikasi. Pada identitas aplikasi kita ingin mengubah nama dengan nama sebelumnya adalah Perpustakaan Digital Universitas Negeri Padang menjadi Perpustakaan UNP. Dan emailnya juga kita ganti dengan nama library@unp.ac.id.
Hasil yang diharapkan adalah informasi aplikasi berhasil diperbarui dan muncul notifikasi informasi aplikasi berhasil diperbarui. Hasil pengujiannya adalah sesuai dengan yang diharapkan, maka statusnya adalah valid. Yang terakhir adalah fitur logout. Kita akan memencet logout dan kita konfirmasi. Hasil yang diharapkan adalah Anda berhasil logout dan diarahkan ke halaman login. Hasil pengujiannya sesuai dengan diharapkan, maka statusnya valid. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian user. Sebelum kita masuk ke bagian user, kita akan mencoba registrasi terlebih dahulu. Karena ketika kita masuk ke bagian user, kita harus memiliki akunnya terlebih dahulu. Jadi kita akan registrasi terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan registrasi. Dan di sini kita akan mengisi nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandi. Pertama kita akan mengisi nama lengkapnya. Dan kita mencoba nama pengguna dengan user 01. Nama lengkapnya kita coba Priscilia Mutiarani. Dan kita isi kata sandinya. Dan sekarang kita coba daftar sekarang. Dan akan muncul notifikasi itu pendaftaran berhasil. Sekarang kita akan mencoba login dengan user dan nama pengguna yang kita gunakan tadi, yaitu user 01, dan kita isi kata sandinya. Kita masuk dan berhasil. Kita masuk langsung ke dashboardnya, berarti pengujiannya valid. Kita akan coba logout dan juga muncul notifikasi berhasil. Sekarang kita mencoba dengan kata sandi yang salah. Kita masuk dan muncul notifikasi peringatan, itu nama pengguna atau kata sandi salah, berarti tesnya valid. Sekarang kita langsung masuk ke user, dan ini adalah tampilan dashboardnya. Sekarang kita mencoba fitur peminjaman buku. Di sini ada nama anggota, judul buku, tanggal pengembalian, dan kondisi buku saat dipinjam. Yang kita isi yaitu judul buku dan kondisi buku saat dipinjam. Kita mengambil judul buku dan sekarang kita mengisi kondisi buku itu baik. Kita coba, kita kirim. Apakah muncul notifikasi berhasil? Pengiriman buku berhasil, peminjaman buku berhasil, berarti tesnya valid. Sekarang kita coba ketika kita tidak menulis atau tidak mengisi judul buku. Kita tes, kita kirim, dan muncul notifikasi gagal karena peminjam buku gagal. Kamu belum memilih buku yang akan dipinjam, karena kita harus mengisi judul bukunya. Jadi tesnya berhasil atau valid. Soalnya kita bisa dapat melihat riwayat peminjaman buku. Di sini kita bisa melihat riwayat peminjaman buku yang telah kita pinjam tadi. Selanjutnya kita masuk ke fitur pengembalian buku. Di sini ada tampilan pengembalian buku, yaitu judul buku, tanggal pengembalian, dan kondisi buku. Kita akan coba mengisi judul bukunya yang akan kita kembalikan dan kondisi buku saat dikembalikan. Kita coba kirim, akan muncul notifikasi berhasil, yaitu pengembalian buku berhasil. Berarti tesnya valid. Dan kita coba lagi, karena buku yang telah kita pinjam tadi sudah kita kembalikan, dan kita coba ketika kita ingin kembalikan lagi, apakah berhasil atau valid, atau apa tampilannya akan muncul. Kita coba kirim, dan di sini
terdeteksi error karena tidak ada buku yang akan dikembalikan karena kita sudah mengembalikan buku yang kita pinjam tadi. Kita cuma meminjam satu buku. Seharusnya di sini muncul notifikasi gagal karena tidak ada buku yang dikembalikan atau tidak ada buku yang akan dikembalikan. Jadi tesnya tidak valid. Dan kita bisa juga melihat riwayat pengembalian bukunya. Selanjutnya kita masuk ke fitur pesan. Nah, di sini kita bisa mengirim pesan kita pilih nama penerima dan judul buku. Kita coba kirim. Kita isi dulu judul pesan dan isi pesannya. Sekarang kita kirim, akan muncul notifikasi berhasil. Nah, muncul pesan berhasil terkirim, berarti tesnya valid. Tapi kita akan mencoba lagi mengirim pesan, tetapi kita tidak menulis atau tidak mengisi judul pesannya. Nah, akan muncul notifikasi please fill out this field, yaitu kita harus mengisi judul pesannya, berarti tesnya valid. Langsung kita masuk ke profil saya. Nah, di sini kita bisa mengedit profil yang kita inginkan. Di sini ada nama anggota, NSN, nama lengkap, dan kata sandi. Kini sekarang kita mengganti nama lengkapnya dengan nama Siti Aisyah. Di sini juga kita disuruh mengisi kelas dan nama lengkap. Dan sekarang kita mencoba mengisi kelasnya. Kita akan memilih farmasi dan buat alamat lengkap seperti Sungai Bange. Kita coba kirim. Nah, di sini katanya ada muncul notifikasi karena kita tidak mengisi NSN. Jadi tesnya valid dan keluar notifikasi berhasil, update profil berhasil. Nah, kita coba ketika kita tidak mengisi nama lengkapnya. Dan juga keluar notifikasi please fill out this field, yaitu kita harus mengisi nama lengkapnya. Berarti tesnya di sini valid. Kita log out dan juga muncul notifikasi berhasil, Anda keluar dari halaman user. Nah, itulah pengujian tes case pada website perpustakaan UNP. Terima kasih.